Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghapusan kuota impor khususnya bagi komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Prabowo juga meminta proses karantina barang impor untuk dipercepat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama kuota yang terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Selain pembebasan kuota, Prabowo juga ingin proses karantina dari barang impor dipercepat, sehingga pemeriksaan barang impor tidak perlu lama ketika sudah tiba di Indonesia. Namun demikian, dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia yang digelar pada 8 April 2025, Presiden Prabowo kembali mengingatkan tekad pemerintah dalam program swasembada pangan. Prabowo menegaskan program swasembada pangan sangat penting untuk menjamin tidak ada lagi rakyat Indonesia yang dilanda bencana kelaparan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Prabowo menyebut strategi untuk mensejahterakan masyarakat akan terus dimatangkan. Menurutnya, jika program swasembada pangan hingga swasembada energi bisa terwujud, maka cita-cita kesejahteraan masyarakat bukan menjadi hal mustahil untuk dicapai. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi penghapusan kuota impor komoditas strategis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reynaldi Sarijawan, beliau adalah Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Halo Mas Rey, apa kabar? Halo Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Halo Pak Fadil, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mas Pras, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga Pak Fadil, sebelum membahas lebih jauh nih, tadi sudah disampaikan Presiden Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi kemarin mengisyaratkan bahwa kuota impor komoditas yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak itu tidak ada lagi pembatasan. Tanggapan Anda bagaimana Pak? Silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih Mas Pras. Saya kebetulan hadir kemarin dalam acara Sarasehan Ekonomi dengan Presiden itu. Dan memang itu salah satu topik yang disampaikan oleh Pak Presiden itu ya. Bahwa kuota import atau prosedur import yang berbelit itu akan disederhanakan atau akan dideregulasi ya. Sehingga kita ini perekonomian kita ini itu akan semakin kompetitif, semakin terbuka lah gitu kan, dan juga masyarakat bisa secara lebih lebih mudah lagi untuk mengakses berbagai barang kebutuhan itu. Tapi di sisi lain sebenarnya apa yang disampaikan Pak Presiden itu terkait dengan kebijakan Trump ya, yang menerapkan tarif terhadap Indonesia itu sebesar 3,22%, dan kemudian salah satu upaya untuk bisa memitigasi atau mengurangi berbagai risiko daripada kebijakan tersebut, maka salah satu yang akan dilakukan itu adalah deregulasi ya. Deregulasi atau penyederhanaan berbagai ketentuan terkait dengan impor, dan juga bukan hanya impor saja ya kan, sebenarnya dengan
berbagai hal lainnya, TKDN misalnya, dan seterusnya itu. Nah, dalam konteks ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kita harus lihat dalam konteks bahwa kita memang juga sekarang ini masih banyak mengimpor berbagai barang kebutuhan, terutama yang terkait dengan pangan ya. Oke. Misalnya kacang kedelai, kemudian apa nih namanya gula, ya kan, kemudian tepung terigu, ya, susu, ya, dan seterusnya itu. Nah, selama ini kan memang sapi misalnya kan, selama ini memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ya, baik dari sisi prosedur importnya ataupun dari sisi kebijakan kuota importnya dan seterusnya itu. Nah, saya kira kalau misalnya kita bebaskan ya, kita sederhanakan, Ya. tidak lagi berlaku kuota impor itu, maka barang-barang yang akan masuk ke Indonesia itu ya tentunya itu akan lebih murah lagi ya kan, akan lebih mudah lagi dan juga memberikan suatu akses yang sama terhadap semua pelaku usaha gitu ya kan. Oke. Nah ini dan kemudian barang-barang tersebut biasanya kalau misalnya tidak ada kuota dan ada prosedur impor itu juga apa namanya terhindarkan dari moral hazard ya gitu kan. Karena bagaimanapun juga ditenggarai berbagai praktek-praktek dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut juga ada berbagai kepentingan yang bercokol di sana gitu. Jadi saya kira ini suatu apa namanya langkah yang tepat ya untuk dilakukan. Tetapi saya kira juga harus kita lihat di sisi lain adalah bagaimana industri di dalam negeri ya kan itu juga bisa tetap kompetitif, bisa tetap apa namanya tumbuh gitu loh di tengah apa namanya kemungkinan adanya ini serbuan ataupun impor yang akan meningkat dengan adanya deregulasi ini. Baik, Pak Fadil. Nah, sekarang kita ke Mas Rey nih. Bagaimana dari sisi pelaku pasar tradisional begitu menyikapi kebijakan ini begitu? Lantas seperti apa sih, update terlebih dahulu dong terkait dengan ketersediaan pasokan komoditas pangan yang juga menjadi bagian daripada komoditas strategis begitu yang tadi sudah disampaikan Pak Presiden begitu, ada pembatasan kuota yang sebaiknya dihilangkan begitu, Mas Rey. Silakan. Ya, izin Mas Pras, saya ingin menyampaikan dan ingin melaporkan juga beberapa laporan ya anggota kami di berbagai daerah yang hari ini memang tentunya harga kebutuhan bahan pokok masih terbilang relatif lebih mahal gitu. Saya ingin laporkan seperti cabai rawit merah ini masih di kisaran 80.000 per kilonya. Kemudian beras medium dan premium itu masih di atas HET sedikit. Yang medium 13.800, kemudian premiumnya 15.500. Gula pasir ini menurut kami juga masih cukup tinggi di kisaran 18.500. Jagung kisaran 6.300 rata-rata nasionalnya. Kemudian bawang merah, bawang putih di kisaran 50.000. Kita juga ada update bahwa telur ayam dan minyak ini mengalami kenaikan, terutama minyak ya, Mas Pras. Minyak kita itu masih minyak kita kemasan sederhana masih di kisaran 18.000. Telur 30.000 dan ayam 39.000 yang ras. Nah, menurut kami beberapa laporan tadi mengisyaratkan bahwa memang harga di pasar ini masih relatif lebih mahal. Padahal Paskal Idul Fitri sudah lewat gitu. H+7 ini sudah berlalu gitu, fase itu sudah terlewatkan, tapi harga-harga masih terbilang relatif lebih tinggi. Nah, kemudian kami menyikapinya terkait dengan penghapusan kuota impor, tentu kami menyambut baik apa yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo untuk bagaimana di tahun 2027 kalau tidak salah ya, 2028 kita swasembada pangan. Supaya kita nggak ketergantungan impor seperti apa, maka produksinya harus digenjot, Mas Pras. Saya kira permainan praktek-praktek di kota itu justru membuat kami akhirnya menjadi ketergantungan terhadap impor. Padahal ketika panen raya itu impor dikucurkan gitu, kira-kira begitu.
Nah ini yang justru sering menyakiti hati petani kita, peternak kita, nelayan kita. Sehingga saat panen raya justru pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian membuka keran impor. Maka kuota itu ada. Jadi kalau kuota-kuota itu dihilangkan atau dihapus, justru ini menghilangkan juga ketergantungan Indonesia terhadap impor. Demikian. Baik, Pak Asri. Nah, Pak Fadil, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan beberapa harga kebutuhan pangan kita begitu? Kalau memang ini bisa dikatakan menjadi komoditas strategis begitu yang kaitannya dengan importasi ataupun kuota-kuota tadi yang nanti akan dihilangkan oleh pemerintah. Menurut Anda lebih kepada karena memang produktivitas, kemudian rantai pasoknya atau bagaimana nih sebenarnya Pak Fadil? Ya, saya kira kan ini memang terkait dengan apa namanya cost ya atau biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk-produk tersebut Oke. itu di dalam negeri itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan kalau misalnya kita impor gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya impor dibuka ya kan produk di dalam negeri itu akan terdesak ya kan. Nah, makanya kemudian ada aturan tentang kuota impor itu ya kan. Nah, tapi saya kira memang di sisi lain adanya kuota impor itu menyebabkan apa namanya nih barang-barang yang ada itu di dalam negeri itu menjadi lebih mahal ya relatif dengan barang-barang yang ada di konsumsi di luar negeri misalnya. Dan kemudian juga itu tadi praktek-praktek yang apa namanya menyimpang akhirnya moral hazard lah gitu kan. Nah, oleh karena itu memang harus dicari keseimbangan. Nah, jadi sinilah saya kira pentingnya kita itu melakukan efisiensi ya, inovasi agar produksi di dalam negeri itu bisa lebih efisien lagi, bisa lebih kompetitif lagi, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya terkait dengan barang-barang yang memang kita misalnya secara teknis agronomi, secara apa namanya iklim dan seterusnya itu tidak cocok, misalnya seperti bawang putih, ya kan? Yang sekarang ini importnya itu kan hampir mungkin 90% ya. Ya. Itu mungkin kita ya tidak bisa dalam jangka pendek menengah itu kita bisa menghasilkan barang-barang tersebut bersaing dengan produk dari impor itu. Tapi misalnya untuk yang lain ya kan itu mungkin kita bisa bersaing. Oleh karena itu pentingnya di sini adalah bagaimana lembaga-lembaga di penelitian Indonesia itu menghasilkan bisa benih-benih ya yang memiliki produktivitas yang tinggi gitu loh, ya kan? Oke. Yang kemudian bisa menekan harga itu sendiri. Jadi sila saya kira adanya langkah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ini, Presiden ini, itu harusnya mendorong kita ini harus lebih efisien lagi. Satu itu bukan hanya dari sisi aspek produksi, tapi juga dari sisi logistiknya, distribusinya, pemasarannya seperti itu gitu. Ya. Baik Pak Fadil. Nah kalau kita bicara kalau memang ada begitu ya komoditas pangan yang harus diimpor dalam konteks pemenuhan kebutuhan saat ini. Nah lantas aturan impor seperti apa begitu yang ideal? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Fadil. Mas Rey, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fadil Hasan dari Indef, kemudian juga Mas Rey dari KAPI. Nah, Pak Fadil, kalau kita cermati dengan tadi, kalau memang pemenuhan kebutuhan importasi terkait dengan produk-produk kebutuhan strategis Indonesia seperti pangan misalnya, lantas aturan impor seperti apa sih yang semestinya ataupun ideal yang akan diterbitkan oleh pemerintah sehingga tidak bermasalah juga di kemudian hari begitu Pak Fadil? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, yaitu dibebaskan saja. Siapa saja bisa mengimpor. Jumlahnya mungkin juga tidak ditentukan, tidak ada kuota impor, tidak ada penunjukan importir tertentu saja yang bisa mengimpor, misalnya kan. Jadi bebas, ya. Jadi apa namanya, bukan free market ya, tapi ada ya harus keluar masuk keluar barang itu
apa namanya bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam jumlah berapa saja. Dan ini saya kira akan menciptakan suatu persaingan yang lebih sehat ya. Dan kemudian juga saya kira akan mendorong harga di dalam negeri terhadap produk-produk tersebut itu menjadi lebih kompetitif, menjadi lebih rendah begitu. Nah, masalahnya itu memang bagaimanapun juga, ya kan, karena ini terutama yang menyangkut masalah impor pangan ini, ya kan ada aspek-aspek tertentu yang dari sisi safety, ya dari sisi higienis, dan juga dari sisi standar itu memang juga harus apa namanya harus memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia. Nah, dalam konteks ini Pak Presiden juga mengatakan bahwa biasanya kan itu dilakukan oleh badan karantina, ya kan. Nah, itu mungkin Presiden juga apa namanya mengharapkan agar proses pemeriksaan karantina terhadap barang-barang impor tersebut juga dilakukan secara lebih tepat gitu kan. Jadi saya kira aspek tentang standar, safety, keamanan terhadap produk tersebut tetap harus dijaga ya, supaya tidak membahayakan konsumen di Indonesia, ya kan, di dalam negeri, tapi prosesnya itu harus lebih cepat lagi, harus lebih sederhana lagi. Tapi intinya dengan adanya langkah deregulasi atau penyederhanaan itu ya, ya itu, jadi akan ada persaingan antara para importir. Saya kira kemudian yang akan mendorong harga itu lebih rendah lagi. Jadi saya kira tidak ada ketentuan kalau misalnya mengikuti apa yang menjadi sampaian Presiden itu, ya tidak ada ketentuan terkait dengan kebijakan importasi ini. Oke. Nah, kita ke Mas Rey ini. Lantas bagaimana Anda melihat apakah kebijakan ini akhirnya benar-benar bisa menjaga ataupun menemukan titik keseimbangan baru nih kaitannya dengan penentuan harga begitu? Karena kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, tadi masih ada beberapa harga kebutuhan pokok begitu di tingkat pasar tradisional yang justru pasca lebaran juga masih berada dalam posisi harga yang cukup tinggi. Tadi kita tahu ada telur, cabai, beras, kemudian jagung dan lain-lain. Mas Rey, bagaimana Anda melihat? Apakah ini bisa menyeimbangkan harga di pasaran begitu, dalam artian masyarakat juga diuntungkan, pedagang juga diuntungkan dengan harga yang akan semakin lebih murah dan terjangkau begitu? Iya, sebenarnya gini Mas Pras, pernyataan Presiden di Sarasian Ekonomi itu tentu harus dimaknai dengan yang namanya bersih-bersih atau memperbaiki tata niaga pangan kita. Nah, kita maknai dengan itu ketika ucapan seorang presiden untuk menghapus kuotanya tentu dimaknai dengan bersih-bersih gitu, dimaknai dengan memperbaiki tata niaga pangan kita. Nah, kita bisa hari ini bisa telusuri sejauh mana harga cabai rawit merah ini masih melambung tinggi harganya, lantaran apa penyebabnya. Ini kan harus investigasi. Apakah memang penyebabnya ada di produksi kita atau justru masalahnya ada di distribusi gitu. Jadi kalau makna untuk memperbaiki tata niaga pangan kita ini disederhanakan saja, saya kira ini akan dampaknya akan luar biasa. Tapi kalau kita maknai ini sebagai memperbaiki tata niaga pangan kita ke depan, saya kira dampaknya jauh lebih besar ketimbang kita ketergantungan impor yang bertahun-tahun sampai hari ini. Bahkan Pak Fadil juga bilang tadi, impor bawang putih itu bukan 90% Pak, ini sudah 100% kita ketergantungan bawang putih. Saya kira itu, dan menurut kami di pasar juga akan terjadi efek domino yang saya kira jauh lebih baik gitu ketimbang kita fokus terhadap importase dari negara-negara tetangga. Saya kira memperbaiki tata niaga pangan dan kemudian meningkatkan produktivitas jauh lebih penting.
Baik, itu dia ya. Beberapa poin yang paling utama tadi. Selain itu harus dimaknai dengan perbaikan tata kelola, tata niaga dari komoditas pangan Indonesia. Kemudian Pak Fadil juga menekankan bahwa industri dalam negeri juga harus tetap diperhatikan untuk bisa tumbuh begitu dengan dibukanya tadi. Tidak adanya pembatasan kuota lagi untuk eksportasi komoditas strategis di Indonesia. Pak Fadil, Mas Rey, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Fadil, Mas Rey. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXchannel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.